Puji Tuhan, Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersekutu dengan Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita bawa hidup kita sebagai korban syukur bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami menghadap Engkau, kami membawa hidup kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan terima setiap pujian penyembahan kami yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biar kami dapat menikmati kuasa hadirat Tuhan ada di tengah kami. Kami dapat bersukacita, bersorak bagi Engkau, menikmati kuasa Roh Kudus hadir di tengah kami. Dan kami dapat menikmati Tuhan akan suasana sorga mengalir dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kuasai tempat ini, kuasai tempat rumah jemaat Tuhan. Biar kami dapat merasakan bahwa kuasa Allah bekerja bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak terima pujian sembah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan. Haleluya. Semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja
Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Raja yang layak kami agungkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan, seperti rusa yang haus, yang merindukan aliran sungai. Demikianlah jiwa kami di hadapan. Haleluya. Katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Haleluya. seperti Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya. hanya Engkau. Oh, Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kami rindu indahnya dekapan kasih-Mu. Kami Tuhan, Haleluya. kami terbuka sepenuhnya di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau menjamah kami semua. Bersegala pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Siaplah hati kami Tuhan untuk diisi dengan firman Tuhan. Biar Engkau bukakan bagi kami apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan. Urapilah kami semua, hamba-Mu di tempat ini, bahkan kepada seluruh jemaat Tuhan, di rumah mereka masing-masing, atau dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang mendengarkan Tuhan firman Tuhan ini secara online. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah kami semua, dan Engkau berkarya Tuhan di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Mari siapkan Alkitab saudara. Kita akan buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-6. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-6. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dalam ayat yang pertama tertulis di situ ketika tiba hari Pentakosta. Secara singkat akan saya jelaskan. Hari Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi, dilaksanakan 49 hari setelah Paskah. Perayaan ini berlanjut dari hari raya 7 minggu dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dalam Keluaran 34 ayat 22, hari raya 7 minggu yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Juga dalam Ulangan 16 ayat 10, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi gereja masa kini menggunakan istilah hari Pentakosta tidak menunjuk kepada hari raya 7 minggu, tetapi kepada hari akbar pencurahan Roh Kudus. Jadi pada waktu itu berkumpullah orang-orang Yahudi dari segala penjuru untuk beribadah di Yerusalem. Dan pada hari itu juga orang-orang percaya, yaitu para pengikut Yesus, antara lain para rasul,
Maria ibu Yesus, saudara-saudara Yesus juga bersama dengan orang-orang percaya lainnya, mereka berkumpul di suatu tempat. Saat mereka bersekutu, tiba-tiba terdengar suatu bunyi yang keras turun di rumah tersebut. Karena mendengar bunyi yang keras itu, datanglah banyak orang-orang Yahudi yang pada waktu itu ada di Yerusalem. Mereka bingung karena mendengar para rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka yang asing bagi orang-orang Galilea. Kita yakini ini ada maksud Tuhan bagi orang-orang percaya pada saat itu yang berkumpul di satu rumah, dan juga bagi orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar rumah tersebut. Peristiwa ini adalah tanda kebangunan rohani terjadi dalam diri para rasul dan orang-orang percaya lainnya. Saat mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dan mulut mereka mengeluarkan kata-kata dengan bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti, mereka akan sadar yang bisa melakukan itu hanyalah kuasa Tuhan, melampaui pengetahuan intelektual mereka. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5, Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Inilah janji Bapa yang digenapi untuk para rasul. Allah memenuhi para rasul dengan Roh Kudus-Nya untuk memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk bersaksi tentang Kristus dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kebaikan Allah kita, Dia bukan memberi perintah lalu membiarkan kita melakukan sendiri, tetapi Allah menyediakan jalan bagi kita untuk kita dapat melakukan perintahnya. Kepada Nuh, Allah perintahkan bangun bahtera. Allah juga menyediakan semua bahan-bahan dan tenaga untuk membangunnya. Kepada Maria, Allah memberikan tanggung jawab mulia untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Allah juga memberikan kekuatan bagi Maria untuk menjalaninya, bahkan memberikan modal untuk keluarga baru, yaitu emas, kemenyan, dan mur yang diberikan melalui 3 orang Majus. Yesus tidak hanya memberikan perintah untuk memberitakan Injil atau yang biasa kita sebut amanat agung sebelum Yesus terangkat ke surga, tapi Dia juga membuka jalan bagi para rasul untuk memulai pekerjaan mereka. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada waktu itu sangat menghebohkan dan mengundang banyak perhatian orang-orang di sekitar. Mengapa Tuhan buat peristiwa ini terjadi begitu heboh dan kuat? Karena untuk menarik perhatian orang banyak untuk datang, terutama orang-orang Yahudi yang pada saat itu mereka ada di Yerusalem yang berasal dari berbagai bangsa yang belum mendengar tentang Yesus. Ini adalah jalan penginjilan yang dibuka oleh Tuhan sendiri bagi para rasul. Orang banyak itu langsung berkerumun, mereka penasaran mendengar orang-orang Galilea bisa berbahasa mereka yang isinya menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 5 ditulis mereka adalah orang Yahudi yang saleh. Mereka pasti taat beribadah, mereka paham segala kitab dan hukum Taurat, tetapi mereka belum mendengar tentang Yesus yang memberi keselamatan. Maka pada saat itu juga Petrus dengan berani berbicara kepada orang banyak itu. Petrus menceritakan tentang Yesus adalah Tuhan. Di ayat-ayat terakhir dalam pasal 2 ini, orang banyak itu yang ditulis kira-kira 3.000 jiwa menerima perkataan Petrus lalu memberi diri dibaptis. Haleluya. Puji Tuhan.
keselamatan untuk segala bangsa. Mulai dari Yerusalem 3.000 jiwa, bahkan sampai hari ini sudah berjuta-juta jiwa percaya. Tetapi ini belum selesai. Jalan penginjilan Tuhan sudah bukakan. Para rasul sudah melaluinya. Hamba-hamba Tuhan pendahulu kita sudah melanjutkannya dan memberikan teladan bagi kita. Sekarang giliran kita. Beritakan kabar sukacita. Beritakan Yesus yang sudah menebus dosa manusia. Sehingga orang-orang berbalik dari dosa dan menerima keselamatan. Kita sudah merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dia yang datang dari surga kembali ke surga. Dialah satu-satunya jalan ke surga. Itulah yang harus kita beritakan kepada dunia ini. Mari kita berusaha mencari hadirat-Nya, maka Roh Kudus akan menjamah hati kita. Roh Kudus bukan hanya tercurah pada masa doa 10 malam, justru setiap saat bagi setiap hati yang terbuka kepadanya. Bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Berdoa supaya setiap anggota keluarga kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Para orang tua dapat membimbing anak-anak yang sudah mengerti firman Tuhan untuk mengenal pribadi Roh Kudus. Seperti kebangunan rohani yang Tuhan kerjakan kepada murid-muridnya, Dia akan memberikan kebangunan rohani di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, bahkan untuk kota kita, untuk bangsa kita akan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya saudara diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, oh, yang menyertaiku. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Oh, ku
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup datang urapiku, urapi kami Tuhan. Kami siap terima kuasa-Mu, kami siap terima jamahan-Mu. Jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat. Kami percaya Roh-Mu ada di dalam hidup kami. Haleluya. Kami butuhkan Engkau pribadi, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Allah, agar dalam setiap hari kami tetap Tuhan merindukan Engkau. Roh Kudus hadir dalam setiap aspek kehidupan kami, bahwa di dalam dunia ini kami membutuhkan Engkau Tuhan. Begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tanpa Roh Kudus kami akan terbawa. Tapi kami percaya Roh Kudus akan senantiasa menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu. Tanamkan firman-Mu menjadi bekal bagi kami menjalani hidup ini. Semakin hari semakin menuju kepada kedewasaan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Berkatilah seluruh mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan. Lebih diberkatilah Tuhan kami semua yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini, esok, dan seterusnya. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, baik jemaat Tuhan, baik saudara-saudara kami, maupun semua mereka yang telah mengikuti ibadah ini. Dalam setiap tugas pekerjaan mereka, Tuhan Engkau tuntun apa yang mereka kerjakan, Tuhan boleh berhasilkan. Kami boleh membawa hidup kami seterusnya Tuhan, untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami tetap berdoa bagi bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan.
Berdoa bagi pemerintah kami, hikmat penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Apa yang mereka kerjakan mengatasi akan pandemik ini Tuhan, oleh hikmat Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Di dalamnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami seluruh umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tetap pelihara kami dari hari ke hari, sehingga kami semakin bertumbuh, Tuhan, berkembang sesuai dengan kepenuhan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengangkat tangan, terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat anugerah Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita, menghibur kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini. Saudara dapat bagikan firman Tuhan ini kepada sahabat dimanapun mereka berada, agar mereka pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.